Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Pengantar Aplikasi Komputer bersama saya Arthur Badar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tugas yang kemarin sudah saya berikan, yaitu mengerjakan latihan 6 dan latihan 7. Di mana pada latihan 6 dan 7 ini kita akan menggunakan sebuah formula dengan fungsi, diantaranya ada left, right, dan mid. Lalu nanti ada huruf F, ada if and, terus ada choose. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan dulu sebelum nanti kita ke latihan. Fungsi daripada left, right, dan mid. Mungkin dari kalian yang sudah browsing, baca-baca ya untuk pengertiannya, mungkin sudah paham ya. Oke, di sini ada fungsi left. Nah, fungsi left itu digunakan untuk mengambil karakter dari suatu sel yang memuat string atau teks ya dari arah kiri pada sebuah teks. Sedangkan right dari arah kanan. Nah, lalu mid. Untuk mid sedikit berbeda, yaitu mid digunakan untuk mengambil karakter atau beberapa karakter tengah dari suatu sel yang memuat string atau teks. Oke, untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan. Sebagai contoh, misalkan di sini ada data atau ada sebuah teks dengan misalkan kesatuan. Nah, di sini misalkan kita ada perintah, kita akan mengambil data yaitu atau mengambil mengambil karakter dari arah kiri. Misalnya kita akan mengambil kata case misalkan atau karakter case. Maka yang dilakukan adalah kita menggunakan fungsi left. Bagaimana untuk fungsinya? Sama dengan kemudian left. Nah, di sini ada yang namanya teks dan num charge. Nah, untuk teks sendiri adalah teks langsung yang memuat string atau teks. Nah, untuk num charge-nya sendiri yaitu banyaknya karakter yang diambil berupa nilai bilangan bulat. Sebagai contoh, karena kita akan mengambil karakter dari kesatuan ini, maka kita tinggal klik kesatuan ini ya yang ada di sel E8, kemudian titik koma, lalu num charge-nya. Kita akan mengambil berapa karakter, karena tadi kita akan mengambil kata case, berarti ada berapa karakter? 1, 2, 3 ya, K, E, dan S. Kalian mengatakan saja sini 3 seperti ini. Oke, dari sel E8 diambil 3 karakter dengan fungsi left dari arah sebelah kiri ya, paling kiri. Maka ketika di enter hasilnya adalah case. Atau misalkan kita akan mengambil lagi kesa, ya tinggal kalian ganti saja num charge-nya 4 berarti kan, maka dia akan menjadi kesa. Nah, berbeda dengan right. Right berarti dari arah sebelah kanan. Misalkan ada perintah, kalian disuruh mengambil karakter dari kesatuan ini, misalkan tuan, berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, T, U, A, N. Nah, fungsinya adalah sama dengan right. Oke, sama ya, tinggal diklik selnya, di koma. Tuan itu adalah 4 ya, 1 di sebelah kanan menghitungnya 1, 2, 3, 4. Tinggal tambahkan 4 seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana misalkan kalian disuruh mengambil sebuah karakter, misalkan 1 nih dari kata kesatuan. Untuk perintah seperti itu atau mengambil karakter dari tengah, maka di sini kita menggunakan fungsi yang namanya mid. Oke? Mid
Nah, di sini ada yang namanya teksnya ya, sama ya, akan ada di sel berapa. Oke, sel 8, titik koma, lalu starnum. Starnum adalah nilai indeks karakter awal yang dimulai dari angka 1. Jadi kita akan memulainya dari angka berapa ya, misalkan kan di sini karakternya ada di 1, 2, 3 ya. Misalkan kita kan tadi akan mengambil kata 1, berarti 1, 2, 3 S-nya ya. Berarti 3. Nah, lalu berapa nih num charge-nya yang akan kita ambil karakternya? 1 itu 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, 1. Jadi seperti itu. Dari sel E8 dimulai dari karakter ketiga huruf S lalu sampai dengan karakter keempat, yaitu adanya di S A T U. Karakter keempatnya adalah huruf U, jadi ketika di enter hasilnya adalah 1, seperti itu. Oke, langsung saja sekarang berarti kita akan mengerjakan latihan 6 dulu ya. Nah, di latihan 6 ini ada sebuah laporan penjualan perumahan PT Kesatuan Permai. Ada batas pemberian diskon 11% dari tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 15 Mei 2010. Di sini ada nama pembeli, ada kode barang, ada tipe rumah, luas tanah, harga beli, tanggal, diskon, total harga, PPN, total bayar, dan bonus. Dani, kode barangnya A11F. Nah, kemudian ada Stinky dengan kode barang C31G, dan seterusnya sampai dengan Reja. Pertama kita akan menentukan atau akan mencari yaitu tipe rumah. Di ketentuan proses, tipe rumah dari luas tanah diisi berdasarkan digit pertama dari kode barang dengan melihat tabel tipe rumah dan luas tanah. Digit pertama dari kode barang, berarti ini ya, digit pertama adalah huruf A. Ingat tadi, kalau kita mengambil sebuah karakter dari paling kiri, berarti kita nanti menggunakan fungsi left dari tabel tipe rumah. Nah, di sini ada sebuah sheet yang sudah saya beri nama tabel ya. Kita akan mencari tabel tipe rumah. Tabel tipe rumah ada di ini ya, di sel B12. Nah, tabel tipe rumah, kodenya A, tipe rumahnya Melati, luas tanahnya ini adalah 400 meter persegi. B adalah tipe rumahnya Soka, luas tanahnya 200 meter persegi. Lalu ada C, anggrek ya, 120 meter persegi. Ada D, mawar, 120 meter persegi. Nah, ini kita akan mengambil dari tabel ini ya. Maka karena kita akan mengambil sebuah data dari tabel ini, berarti kita sama seperti pertemuan sebelumnya ya, kita berarti menggunakan fungsi yang namanya P. Nah, lalu karena kita akan mengisi berdasarkan digit pertama dari kode barang, tadi kita sudah belajar ya mengenai fungsi left. Maka di sini kita tambahkan left, oke, kurung buka. Nah, teksnya adalah di kode barang ini ya, dari sel D9, oke, titik koma. Num charge-nya adalah berdasarkan digit pertama, berarti 1. Setelah itu kalian kurung tutup seperti ini, titik koma. Nah, kita akan mencari dari tabel arraynya, yaitu ini ya, dari sel B14 sampai dengan D17. Enter, ini oke saja. Ini kemudian titik koma, D17 titik koma. Nah, tadi tipe rumah ada di 1, 2.
ada di kolom kedua ya, 1 2, berarti di sini adalah 2. Kemudian ini ada range lookup ya, kalian bisa isikan 0 saja seperti ini, kurung tutup, kemudian enter. Maka tipe rumah yang dapat dari kode A ya adalah Melati. Oke, kita lihat betul kan Melati. Nah, Melati ya, kodenya A. Melati mempunyai luas tanah 400 meter. Nah, di sini luas tanahnya adalah 400 meter, berarti sama ya. Karena di sini tabel tipe rumah dan luas tanah diisi berdasarkan tabel tipe rumah yang tadi, berarti ini rumusnya sebenarnya sama ya. Tinggal mengganti saja ininya. Nah, untuk kolomnya ada di kolom ketiga berarti. Oke, kita ulang saja rumusnya. Di lookup left D9, terus berdasarkan digit pertama ya, karakternya diambil adalah 1, titik koma, kemudian tadi kita ambil dari tabel tipe rumah dan luas tanah, enter saja seperti ini, kemudian titik koma lagi, lalu tadi ada di kolom ketiga ya untuk tipe rumah, ininya sama titik koma ya, ininya beri 0 saja untuk range lookupnya, kurung tutup, enter. Maka luas tanahnya adalah 400 meter persegi. Untuk harga beli berdasarkan digit kedua dan 3 kode barang dengan melihat tabel harga rumah dan PPN. Nah, di sini berarti kita menggunakan sama ya, tabel rumah dan PPN. Oke, kita lihat dulu tabelnya ada di ini sebelahnya ya. Nah, untuk Melati harga rumahnya adalah 500 juta, PPN-nya adalah 2. Oke, VLOOKUP. Nah, karena di sini kita tidak mengarah kepada sel tertentu ya, di sini ada yang namanya lookup value. Apa sih lookup value itu? Nah, lookup value itu merupakan nilai yang dicari lookup pada vektor pertama. Jadi lookup value itu bisa berupa angka, teks, nilai, logika, nama range, atau referensi yang merujuk ke sebuah nilai. Karena kita tidak merujuk ke sebuah nilai di mana di tabel sini ya, atau di kolom atau di baris di sini, berarti kita ketikkan saja di sini value-nya adalah value, kemudian titik koma. Nah, tabel arraynya tadi. Tapi sebelum ke karena tadi kita akan mengambil berdasarkan digit 2 dan 3 ya, berarti di sini digit 2 dan 3 ini angka 11 ini, berarti kita menggunakan fungsi mid. Karena kita akan mengambil dari tengah-tengah ya. Berarti kurung buka, kemudian mid. Oke. Setelah itu kurung buka lagi. Nah, baru di sini kita kode barangnya adalah di sel D9. Oh, jadi ikut nih. Hati-hati ya ketika mengklik, kadang-kadang si latihan 6 ini suka ikut nih. Kalian hapus saja. Oke. Ini berarti ketik manual saja D9 titik koma. Lalu di sini berdasarkan digit 2 dan 3 berarti 1 2 2, 3-nya berarti 1 2 3, angka 11 satu lagi ya, angka 1 dan 1. Karena kita dimulai dari angka digit kedua, berarti untuk mengarah ke 3 dari ini berarti kita menambahkan 2 lagi, 1 2 koma 2. Oke, nah setelah itu kurung tutup, titik koma. Nah, baru kita ke tabelnya.
tabel rumah adat dan PPN. Oke, tabelnya tinggal kita dari sel F14 sampai dengan H17, enter. Lalu titik koma. Tadi untuk luas tanah, untuk harga beli ada di kolom ke 1, 2, berarti 2 kurung tutup. Ada yang salah nih. F14 ini ya, kita kurang 1 nih, kurungnya di sini berarti. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini rumus saya. Harga belinya adalah 500 juta, sesuai ya sama ya. Untuk Melati 500 juta. Didapat dari MID atau dari kode barang dengan digit kedua dari kode barang dan ketiga 11 ini, kemudian 11 ya kodenya, kemudian dari tabel F14 sampai dengan sel H17, tabel ini ya, dengan H17 di kolom kedua. Kolom keduanya adalah 1, 2 tipe rumah, maka hasil yang didapat adalah 500 juta. Seperti itu. Nah, untuk diskonnya, diskon 15%. Mungkin ini salah ya, bukan 15% tapi 11%. Ini 11% ya. Diskon 11% diperoleh jika tanggal pembelian tidak lebih dan tidak kurang dari batas pemberian diskon. Ini ya, untuk batas pemberian diskon 11% dari tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Mei. Di sini tanggalnya adalah 11 Mei. Sama ya, semua 11 Mei. Berarti untuk diskon, karena di sini kita menggunakan kondisi ya, tidak lebih dan tidak kurang. Kalian masih ingat untuk kondisi menggunakan fungsi apa? Untuk kondisi menggunakan fungsi if. Nah, bedanya di sini kita akan menggunakan, karena di sini ada multiple kondisi ya. Sebelumnya kita kan hanya menggunakan if saja. Nah, di sini ada yang namanya menggunakan fungsi, yaitu if and. Nah, seperti ini. Untuk if and adalah logical test atau tes kondisi, hanya diperbolehkan satu kriteria saja. Agar dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi and, seperti itu. Jadi fungsi and ini untuk multiple kriteria ya. Nah, jadi sini ada logical 1, logical 2 dan seterusnya. Oke, kita isi di situ. Sesuai dengan ketentuan di sini tanggal pembelian, berarti ada di sel H9. Tidak lebih dulu berarti ya, tidak lebih sama dengan dari mulai ini ya, berarti tidak lebih dari batas pemberian dulu ya. Awalnya itu dari 15 Maret 2010 H9. Lalu setelah itu satu lagi ya, berarti tadi H9 lagi. Baru di sini selanjutnya adalah tidak kurang dari batas pemberian diskon. Tidak kurang bersama dengan batasnya mana, yaitu ini 15 Mei, ada di sel J5. Oke, setelah itu baru
kurung tutup titik koma. Kenapa titik koma di sini? Karena kita akan ini ya, si diskon 11% ya kita tambahkan, kemudian kita kalikan dengan dikalikan dengan harga beli. Nah, kurung tutup. Oke. Jika tanggal tidak lebih atau sama dengan ini awalnya 15 Maret untuk batas pemberian diskonnya, lalu jika tanggalnya ini tidak kurang atau sama dengan dari batasnya itu sampai 15 Mei, selanjutnya kita akan mencari total harga beli dikurangi diskon, harga beli dikurangi diskon, harga beli G9 dikurangi diskon 445 juta. Lalu ada PPN. Nah, untuk PPN sendiri di sini ketentuannya adalah diisi berdasarkan tabel harga rumah dan PPN. Tabel harga rumah dan PPN. Oh, ini ya, yang PPN tadi nih. Oke, untuk PPN-nya. Tabel harga rumah dan PPN dengan melihat digit kedua dan ketiga dari kode barang. Digit kedua dan ketiga. Oh, ini ya, 1121 yang tadi ya. Ini digit kedua dan ketiga, 11 31 11 41. Kemudian sebagai kunci pembandingnya. Oke, jika PPN 1, nah PPN 1 ini maksudnya tadi 1 ya. 1, maka PPN-nya 0%. Lalu jika PPN 2, ini ada 2 nih, maka PPN-nya 10%. Gunakan fungsi choose. Apa sih fungsi choose ini? Nah, fungsi choose sendiri adalah rumus Excel yang digunakan untuk menampilkan hasil pilihan dari nilai-nilai atau data-data berdasarkan nomor urutan indeksnya, seperti itu. Oke, langsung saja saya berikan contoh seperti ini. Oke, kita gunakan fungsi choose. Oke. Nah, indeks nomnya, karena kita akan mencari dari tabel rumah dan PPN, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Oke. Setelah itu buka value-nya, kita tulis lagi aja value karena tadi kita tidak mengarah kepada tim tertentu ya. Value kurung buka lagi. Di sini kita akan mengambil digit kedua dan ketiga dari kode barang. Sama berarti tadi ada mid, kurung buka dari sel D9, digit kedua dan ketiga berarti 2 dan 2, kurung tutup lagi. Oke. Dari tabel harga rumah dan PPN. Ini untuk PPN ada di kolom ketiga ya, 1 2 3. Oke, dari tabel ini setelah itu jadi ada di kolom ketiga ya untuk mencari PPN. Oke, 3 untuk range lookupnya kita isi 0 aja ya, 0. Kemudian kurung tutup, ada jika PPN 1 maka PPN 0%, berarti di sini 0%. Lalu tadi ada berapa persen lagi? Jika PPN 2 maka PPN nya adalah 10%. 10%.
Oke. Baru dari berarti ini dikali ya, untuk PPN itu udah kali daripada total harga yang ada di sel D9. Hati-hati nih, ini untuk kopi ini kadang-kadang suka ikut nih. Oke, J9. Nah, seperti ini ya rumusnya. Kita di enter. Sorry, ada yang salah ya. Oh ini nih, ada sebuah tadi ya. Just VLOOKUP value, kemudian min dari sel D9 ya, kode barang diambil digit kedua dan karakter ketiga dari angka 2 nya ber 1 2 ya, ada 2 lagi di sini. Lalu setelah itu ada diambilnya dari tabel array, yaitu tadi ya tabel harga rumah dan PPN dari sel F14 sampai dengan H17 yang ada di kolom ketiga, kemudian dengan PPN 0%, lalu ada PPN 10% dan dikalikan dengan total harga. Oh ini salah nih, dan dikali dengan total harga. Ikut ya sila sebelah itu ya, kita susunannya dikali dengan J9. J9. Nah itu ya, kadang-kadang kalian harus hati-hati untuk rumus. Kadang-kadang tadi seperti tadi ya, latih 6 itu ikut karena apa? Karena tadi kita ketika memasukkan rumus kita mengklik ke sini, kemudian klik lagi ke sini, dia biasanya otomatis akan ikut ya sheetnya ya, nama sheetnya itu. Jadi ini rumusnya ya. Nah seperti ini. Use VLOOKUP karena kita mengambil dari tabel rumah dan PPN. Lalu kita ambil 2 karakter dari tipe rumah ya, dari kode barang. Angka 1 dan digit ketiga, ini 1 2 3 berarti 2 dan 2 ya, 11 ini. Nah, 11 dia PPN nya adalah 2. Jadi CO2 dia mendapatkan atau PPS nya adalah 10%. 10% dari 445 juta adalah 44.500.000. Seperti itu. Lalu ada total bayar. Total bayar di ketentuan proses disebutkan ya. Oke, secara kalau kita lihat total bayar itu biasanya dapat dari yaitu ini total harga ditambah dengan PPN. Berarti total harga ditambah dengan PPN ini ya, hasilnya adalah 489.500.000. Nah selanjutnya adalah bonus. Nah untuk bonus sendiri diisi berdasarkan digit keempat kode barang dengan melihat tabel bonus. Tabel bonus ini ya, digit keempat dari kode barang. Di sini lihat kodenya ada EFGH. Digit keempat dari kode barang 1 2 3 ini ya, EFGHFHG berarti ini. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP digit keempat, berarti kita harus karena di sini digit keempat itu berada di paling sebelah kanan. Nah di sini baru kita menamakan fungsi right. Dari sel D9, kemudian karena diambilnya digit keempat berarti 1 2 3 4 ya, jadi sebelah kanan berarti 1.
Oke, kurung tutup, titik koma lagi. Kemudian tabelnya tadi ya, dari tabel B21 sampai dengan sel C24, enter. Ini tadi ada di kolom kedua untuk bonusnya, kurung tutup, maka dia menambahkan bonus kompo ya di tabel kedua ya, 1, 2 bonusnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk sisanya ke bawah silahkan kalian kerjakan ya. Tadi untuk contoh rumusnya sudah saya berikan. Nanti kalian tentukan juga di sini totalnya. Untuk total yang diisi adalah harga beli saja. Oke, lanjut ke latih 7. Latih 7 di sini ada sebuah tabel dengan daftar sewa mobil PT Kesatuan Mobil. Ada nomor, nama penyewanya, ada kelas mobil, jenis mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewa, biaya sewa, diskon, dan total bayar. Nama penyewa ada PT Damai, kelas mobilnya A, nanti kita akan mencari jenis mobilnya ya. Tanggal pinjamnya 25 November sampai dengan 5 Desember. Kita akan mencari lama sewa, biaya sewa, diskon, hingga total bayar. Nah, ini ada 5 nama penyewa ya, dengan kelas mobil yang berbeda dan tanggal pinjamnya berbeda pula, sama berbeda, dan tanggal kembalinya juga. Untuk mencari jenis mobil dan biaya sewa diperoleh dengan menggunakan tabel tarif sewa mobil. Tabel tarif sewa mobil itu ada di ini. Tabel tarif sewa mobil ada di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia secara horizontal ya, untuk ada di baris ya, kelas mobil, jenis mobil, tarif mobil. Nah, karena sebelumnya kita telah belajar yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP itu dibaca untuk vertikal lookup ya. Vertikal itu atau garis lurus. Nah, untuk membaca kolom, di sini kita akan membaca garis. Akan membaca baris secara horizontal. Maka di sini kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi lookup. Lookup. Oke. Seperti yang saya jelaskan ya, untuk sebelumnya kita belajar VLOOKUP, yang mana VLOOKUP ini akan digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Sedangkan untuk lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk penulisan fungsinya yaitu tadi lookup. Di sini ada lookup value sama seperti vertikal VLOOKUP ya. Ada tabel arraynya, row indexnya dan range lookupnya. Lookup value itu adalah nilai kunci. Kemudian untuk tabel array itu adalah letak tabelnya ya. Ini row index itu adalah nomor barisnya. Nah, berarti kita gunakan lookup. Dari kelas mobilnya D7, sel D7, titik koma. Nah, baru di sini kita tarik ya. Dari sini berarti kan, dari sel D27 sampai dengan G29. Nah, ini saya akan menarik secara horizontal. Oke, titik koma.
tadi ada di baris kedua. Jenis modelnya adalah Mercedes dengan kelas mobil A. Kita lihat kelas mobil A, dia adalah Mercedes. Tadi untuk jenis mobil ada di baris kedua ya, 1, 2. Nah, untuk B Honda, C Toyota, D Suzuki. Ini tarif mobil ada di baris ketiga ya. Mercedes 500.000, Honda 450.000, Toyota 400.000, Suzuki 350.000. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mencari yang namanya lama sewa. Lama sewa, tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Tanggal kembali ini dikurangi tanggal pinjam. Berarti sama dengan lama kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, kenapa value? Kalian harus hati-hati ketika melihat tanggal ya. Di sini kenapa value? Oke, kita lihat di sini tanggalnya. Untuk format tanggalnya harus sama ya. Kalau kita lihat di tanggal pinjam, dia formatnya seperti ini. 25/11 garis miring 2010. Sedangkan untuk yang ini tuh seperti ini. Berbeda dengan yang bawahnya ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperbaiki untuk format tanggal yang ini. Kita klik 2 kali seperti ini. Nah, ini kita perbaiki nih, 5 Desember. Nah, kita bisa mengetik dengan 5 Desember 2010. Nah, seperti ini pun bisa ya, dengan menggunakan angka semua ya. Nah, oke. Otomatis kalau dia formatnya sama betul, maka ketika dikurangi lama sewanya adalah 10. Oke. Lalu ada yang namanya biaya sewa. Biaya sewa tadi itu dengan menggunakan tabel tarif sewa mobil. Oke. Ini ya yang tadi ya, tarif ini ya, biaya sewa untuk Mercedes yang tadi ya 500.000, Honda 450.000, berarti untuk biaya sewa sama ya, menggunakan fungsi lookup dari sel ini ya, untuk mencari kelas mobilnya dulu, sel D7. Lalu tabel ini sama juga prosesnya kayak yang tadi. Nah, di koma di sini. Tadi ada untuk tarif mobil itu ada di baris ketiga. Nah, kurung, tutup. Lalu dikali dengan lama sewanya. Ada di sel A7. Nah, ini hati-hati ya, suka ikutnya relatif 7 seperti ini, kalian hapus dulu seperti ini. Semuanya dikali, ketik manual saja ya, sel A7. Enter. Maka biaya sewanya adalah 5 juta. 500.000 dikali 10, 5 juta. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari diskon. Diskon 10% diperoleh jika lama penyewaan mobil 5 hari atau lebih. 5 hari atau lebih. Jika, karena kita di sini ada yang namanya jika, itu berarti kita menggunakan kondisi. Oke, kondisinya berarti menggunakan if. If jika lama sewa lebih dari sama dengan 5 hari dikali berapa persen tadi, diskon 10% ya, 10%. Value if false nya kita isi saja 0 ya. Oke. Enter.
Yang salah nih, sorry. Yang salahnya adalah di mana nih? Oh ini, sorry, biaya sewanya ya belum masuk ya. Oke, karena tadi kita akan mencari lama penyewaan ya. Berarti biaya sewanya di sini ya. Jika lama sewa lebih dari 5 hari, maka biaya sewanya dikali dengan 10% ya. Oke, ini ya 10% ya. Nah, 500.000. Tadi persennya kita belum masukin ya. Nah, jika lama sewanya lebih dari 5 hari, maka dia akan dikenakan atau dikali dengan 10% ya untuk diskonnya. Maka dia mendapatkan diskon 500.000. Total bayar biaya sewa dikurangi diskon. Biaya sewa dikurangi diskon 4.500.000. Seperti itu ya. Next, selanjutnya tinggal kalian isi ya, kerjakan untuk sisanya. Ini untuk rumus sudah saya berikan contohnya. Untuk jenis mobil menggunakan fungsi lookup. Dari kelas mobilnya ya ada di series 7, lalu dari tabel tadi, tabel jenis mobil, tabel tarif sewa mobil, kemudian ada di baris keberapa, lalu untuk lama sewa, tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam, biaya sewa hari dapat dari tabel tarif sewa mobil juga sama, diambil dari kelas mobil ya di series 7 ini. Kemudian tadi ada di baris ketiga untuk biaya sewa ya 1, 2, 3 ini untuk tarif, kemudian dikalikan dengan lama sewanya. Untuk diskon, jika lama sewanya lebih dari atau sama dengan 5 hari, maka biaya sewa dikalikan dengan 10%, maka hasilnya adalah 500.000. Total bayar yaitu biaya sewa dikurangi dengan diskon, seperti itu. Oke, ini tinggal kali isi lagi semua masing-masing ya, sampai dengan nomor 5. Lanjut, ada daftar gaji karyawan PT Kesatuan Jaya. Ada bulan 19 Juli sampai dengan 19 Juli 2020, sorry. Ada nomor nama karyawan, golongan, ada status. Kita akan mencari gaji pokoknya, tunjangan nikah, potongan iuran, gaji bersih. Dari tabel tunjangan status ya, ada golongan 1, 2, lalu ada nikah belum. Golongan 1 apabila sudah nikah dia mendapatkan 50.000 tunjangannya, yang belum mendapatkan 25.000. Golongan 2 mendapat tunjangan 75.000 bagi yang sudah nikah. Bagi yang belum nikah mendapatkan 60.000. Oke, kita cari untuk gaji pokok di sini. Pada kolom gaji pokok gunakan fungsi lookup berdasarkan tabel golongan gaji. Lookup berdasarkan tabel golongan gaji. Oke, langsung saja di sini kita gunakan fungsi lookup ya. Sama dengan lookup. Berdasarkan golongan dari tabel ini. Nah, karena kita akan melihat gaji, berarti gaji ada di baris ke-2 ya, 1, 2 nanti ya. Bentar dulu, kita lagi. Oke, nanti kita akan mencari gaji pokok tadi ada di baris kedua. Nah, baru setelah itu kurung tutup, maka gaji pokoknya adalah 800.000. Golongan 1 status nikah, gaji pokoknya 800.000. Golongan 1 statusnya nikah, gaji pokoknya 800.000. Oke. Lalu ada tunjangan nikah. Tunjangan nikah diperoleh jika sudah nikah gunakan fungsi lookup dan if berdasarkan tabel tunjangan status. Nah, baru kita akan menggunakan tabel tunjangan status. Diperoleh jika sudah nikah.
diperoleh jika sudah nikah. Berarti di sini kita menggunakan kondisi if. Oke, dari status ini ya, ada nikah belum, berarti di sel E27, sel E27 jika sudah nikah. Oke, berarti kita tulis di sini sama dengan jika sudah nikah gitu ya, sesuai dengan status itu ya, nikah. Tanda petik lagi ya, jangan lupa. Kemudian titik koma. Kita akan mencari dari tabel tunjangan status ke sini ya. Nah, karena ini secara vertikal ya, berarti menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian golongannya di sel D27, tabel arraynya ini dari sel K27 sampai dengan sel M28, kemudian titik koma. Nikah 122 ya, di kolom kedua. Nah, kita akan fokus kepada yang statusnya nikah ya, sesuai dengan proses. Oke, setelah itu baru kurung tutup, tutup lagi 2 kali ya, karena di sini ada 2 tutup dan kurung buka, enter. Maka hasilnya tunjangan pokoknya adalah 50.000 karena dia golongan 1, maka dia mendapatkan tunjangannya adalah 50.000. Next, untuk potongan iuran, jika gaji pokok ditambah tunjangan lebih dari 700.000, maka potongannya adalah 10%. Jika sama dengan if kurung buka lagi, jika gaji pokok ditambah tunjangan sama dengan 100.000 ya, ditambah tunjangan itu ada di ya, berarti gaji pokok sama dengan tunjangannya di G27, sel G27, lebih dari sama dengan tadi berapa, 700.000. Nah, begini ya untuk penulisan sintaksnya ya. 100.000, kemudian maka potongannya 10%. Nah, baru di sini yang gaji pokok ini ditambah tunjangan nikah ada di sel G27 dikali dengan 10% di koma, value if false-nya 0 saja, kurung tutup. Golongan iurannya adalah sebesar 85.000. Nah, ini untuk rumusnya ya. If jika dari sel F27 berarti gaji pokok dan G27 tunjangan nikah lebih dari atau sama dengan 700.000, lalu gaji pokok ditambah tunjangan dikali 10%.
maka potongan iurannya dia mendapatkan 85.000 seperti itu. Lalu gaji bersih didapat dari gaji pokok tambah tunjangan dikurangi potongan iuran. Sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, ini ya, tunjangan kurangi potongan iuran. Nah ini, jadi dia gaji bersihnya yang dapat adalah 765.000 dari gaji pokok 800.000, seperti itu. Oke, dan tinggal kalian isi juga ya, tentukan juga totalnya pada masing-masing kolom gaji pokok, tunjangan nikah, potongan iuran, dan gaji bersih. Nah ini sebenarnya bisa kalian tinggal tarik ke bawah ya, seperti yang sebelumnya sudah saya ajarkan. Nah, kenapa ini masih bernilai false dan seperti ini? Karena kita tadi di sini kalian belum menambahkan, nanti kalian tambahkannya untuk menggunakan absolut. Nah seperti itu. Oke, kalian silahkan kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian pahami rumusnya, mesti left, mid, right, lalu VLOOKUP, VLOOKUP, kan nanti akan keluar di soal UAS. Jadi kalian kerjakan, kalian pahami. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa tanyakan ke saya langsung melalui WA ya. Minggu depan kita adalah pertemuan terakhir. Nanti di minggu depan kita akan belajar materi membuat grafik, dan juga nanti ada materi tentang indeks MASH yang nantinya juga akan keluar di soal UAS sebagai kisi-kisi. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.